Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pengajian fasolatan. Kenapa kita perlu mengaji fasolatan? Karena kita perlu mengetahui tata cara sholat kita. Mari kemarin sampai Fatihah. Bacaan Fatihah itu adalah rukun ya, di antara rukun sholat yang harus dibaca, dan bacaannya ya, karena itu rukun dan Al-Quran, bacaannya harus benar. Kita bagaimanapun harus belajar, semoga agar bacaan Fatihah kita benar. Jangan sampai kita sudah belum mengaji saja, baru mendengarkan ya, baru mendengarkan di YouTube atau di MP3 di bacaan Fatihah ya, belum ditasihkan kepada ustadz atau kiai atau para alim yang sudah ya benar-benar mempunyai ilmu ya. Nah, terus sudah nggak mau belajar, harus belajar ya, membaca Al-Fatihah ya. Dan harus benar, Fatihah itu jangan sampai ada kekurangan satu huruf pun ya, tasydidnya, hurufnya ya harus pas ya. Pokoknya berusaha, ininya berusaha. Ketika sudah berusaha, sudah belajar, Allah mencabut nyawa kita ya, kita sudah belajar. Seperti yang kemarin saya sampaikan ya, kita harus belajar, tidak ada waktu belajar sampai kapan, adanya sampai meninggal dunia ya. Kemarin saya melihat ya, postingan ya, foto gambar nisan kuburan, tulisannya menikulah sampai kapan ini menghentikanmu ya. Jadi orang berbuat jahat itu juga berhentinya ketika mati ya. Jadi apapun itu batasnya ya ketika nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus siap, kapan saja harus siap, mempersiapkan dirinya. Kalau orang mukmin itu mau mati kapan saja siap, orang mukmin ya, sudah siap ya. Belum siapnya kenapa? Belum siapnya ya, merasa sakunya belum banyak. Makanya minta pada Allah umur yang panjang untuk apa? Menambah saku akhirat. Contohnya ngaji begini ya, jamaah subuh di masjid atau jamaah yang uzur di rumah misalnya, ya pokoknya jamaah intinya ya. Sholat subuh berjamaah itu sudah fadilahnya luar biasa. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man sholal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, faka'annama qoma nisfal laili, maka seakan-akan dia itu sholat malam setengah malam ya. Setengah malam itu berarti kalau malam itu hitungannya setelah isya sampai subuh, berarti dia mulai jam 12 sampai subuh dia sholat terus menerus. Itu fadilahnya sholat isya berjamaah. Kalau sholat subuh bagaimana? Man shollas subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, ya faka'annama sholal laila kullahu, maka seakan-akan dia itu atau pahalanya ya, di pahalanya sholat subuh berjamaah itu sholat al-laila
sholat malam ini kullahu sepanjang malam. Ya, kita tadi sudah sholat malam sepanjang malam, sholat subuh berjamaah. Ya. Nah, itu ya untuk penyemangat kita sholat subuh berjamaah. Nggak sempat sholat tahajud tapi digenjar tahajud. Maka ada lagi hadis yang ya lebih memberi semangat kepada kita. Man sholat, ya, barang siapa sholat al-ghadata, sholat subuh maksudnya, mau esok-esok, fi jama'atin dalam berjamaah. Setelah itu summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk, ya seperti ini duduk, ya yadhkurullah, zikir kepada Allah. Ini dengan bersolat terus zikiran kepada Allah, ya. Hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit, ya. Setelah sholat subuh berjamaah duduk zikir kepada Allah, ya, sampai matahari terbit. Summa sholat raka'atani, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka baginya pahala haji dan umrah. Orang yang sudah diberi kemampuan haji umrah di sana Makkah, ya, di Makkah sana. Tapi kita sholat subuh berjamaah kemudian zikir, kayak majelis ilmu juga termasuk zikir, ya kan? Sampai terbitnya fajar kita sudah, ya, mendapatkan pahalanya haji dan umrah. Bukan begitu saja, Rasulullah melanjutkan dawuhnya, ya, taman sampai 3 kali, ya. Sempurna, pahala haji umrahnya itu sempurna dan sempurna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkannya. Amin. Yang baca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ditambahi huruf atau dikurangi hurufnya, ya, panjang pendeknya harus pas. Misalnya kita membaca, ya, suratal ladzina an'amta 'alaihim, tanya kepanjangan, tidak boleh, ya. Harus pendek ya pendek, panjang ya panjang, ya. Makanya kalau perlu kita harus, ya maju menghadap kepada ustaz atau kiai yang kita percaya dan memang dipercaya, ini sudah ngaji, ini tolong saya dicek Fatihah saya sudah benar apa belum, sudah batas minimalnya lah sudah apa belum, ya. Di antara fungsi kita baca asma, yaitu fungsinya, ya, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Semoga kekurangan kita itu di sepuro Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, terus setelah baca Fatihah, baca amin, ya, diusahakan, ya, baca aminnya makmum itu bareng sama imam, karena di situ, ya, malaikat
membaca aminnya itu bareng bersama imam. Ya, kalau makmum baca amin bareng bersama malaikat, berarti doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Setelah itu membaca surah ya atau ayat di antara ayat Al-Qur'an ya. Yang paling mampu baca apa ya? Paling bagus baca surat apa yang kita bisa ya? Yang paling mudah, yang paling kita bisa ya. Ya. Yang paling kita hafal, yang paling bagus bacaannya ya. Yang sudah pernah dihajikan ya. Di sini contohnya membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Itu contohnya baca surah An-Nas ya. Nah, surat yang paling kita bisa ya. Jangan membaca surat yang bacaan kita masih belepotan ya. Misalnya karena memang belum bisa baca Quran dengan baik ya. Yang namanya menghafalkan itu harus ya. Jangan saya menghafalkan itu bacaannya masih salah ya. Panjang pendeknya belum pas ya. Makhrajnya belum pas, tapi kita mau menghafalkan, kepingin sekali bisa menghafalkan Al-Quran ya, tapi bacaannya belum bagus, menghafalkan sendiri, tidak di depan guru, wah itu bahaya. Baca Anas pun a'udzu birabbin, nah salah ya, jadinya salah. Tapi menghafalkan sendiri, tidak di depan guru, jadi salah semua ya. Jadi bacaannya terus benar-benar dipaskan sebelum kita menghafal ya. Misalnya kita mau pakai MP3 menghafal, ngetrend ngapalke pakai MP3 tanpa mengaji ya, pokoknya dengan MP3. Nah, kita mengira bacaan kita sudah pas, padahal kita belum pas. Makhrajnya apa-apanya belum pas ya. Menghafal itu di depan guru ya, di depan guru. Guru menghafalkan ya. Jadi berusaha ya. Apalagi kita mau menjadi imam misalnya ya. Jadi imam itu afqahun nas, yang paling faqih, yang paling paham agama ya. Paling paham agama, berarti yang paling bagus baca Al-Qur'annya termasuk di situ ya. Jadi ketika menjadi imam ya, ya kan semua itu harus sesuai dengan ilmunya ya. Mau menjadi ya kepala dinas ya, dia harus punya kompetensi sebagai kepala dinas misalnya begitu. Menjadi kepala sholat ya harus punya kompetensi babakan sholat. Ini diantaranya kita ini sedang mau ya mencari ilmu ya, kompetensi sholat, sholatan ya. Bersolat kita itu sudah sesuai dengan keilmuannya ya. Jadi kalau ada imam ya, bacanya belum pas ya, terus ini jadi orang yang di belakangnya misalnya yang tahu bacaannya itu jadi tersiksa gitu, maunya jamaah jadi nggak jamaah, mufaraqah ya. Kalau orang yang tidak tahu ya, sama-sama makmumnya tidak tahu, tidak tahu ya. Kalau makmumnya ya kira-kira bacaan Fatihahnya tidak pas misalnya, yang di belakangnya itu yang tahu bacaan Fatihah yang benar, dia nggak jadi berjamaah, jadinya mufaraqah dia. Karena kalau jamaah dia batal ya. Otomatis batal berjamaah dengan orang yang Fatihahnya kurang pas ya.
Kalau sama-sama tidak tahu tidak masalah. Nggak tahu kok, menyalahkan dia orang nggak tahu gitu. Ya itu ya. Jadi ya memang butuh diperhatikan. Ya, kita berusaha yang memperbaiki tata cara ibadah kita. Baik, ini menginjak bab rukuk ya, carane rukuk. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Carane rukuk, sakwise rampung maca surah, banjur tangan loro diangkat sak dhuwure pundak kanthi maca Allahu Akbar. Banjur merkungkung atau membungkuk tangane karo nyekel dengkul. Tur dengkule kudu dijejegake antara sirah karo geger supaya rata. Jadi ojo nganti sirah iku ningkluk. Ningkluk iki berarti lebih rendah daripada badannya. Yang sempurna sikap seperti itu nuli maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbi maha suci Tuhanku al-azim yang maha agung wa bihamdihi dan memuji kepada Allah ya. Ini bacaan ketika rukuk ya. Di mau rukuk tangannya diangkat ya. Allah ya. Ini harus praktek nih ya. Posisinya ini sudah benar ya. Rata ya. Ini diluruskan. Tangannya sini agak gini, megang ya. Tangan di lutut megang, biar bisa bawa megang dengan kuat. Kalau gini nggak bisa megang kuat. Ya. Kakinya harus lurus, ya. Tidak boleh kakinya gini misalnya. Ini namanya nggak lurus. Nah, lurus tuh begini, ini lurus, ya. Lurus, begini, ya. Terus pandangan itu ke tempat sujud, ya. Pandangannya ke tempat sujud, rukuk, ya. Allah, ya. Allahu Akbar, ya. Sini rata, sini megang di lutut, ya. Kepala jangan nunduk begini atau jangan begini, ya. Lurus saja begini, ya. Ukurannya ya leher ya dari geger sampai kepala itu rata. Dulu ustaz saya seakan-akan ada telur digelindingi gitu, tidak pecah. Kenapa? Ya kakinya lurus ya kayak tadi ya sikapnya ya. Tangan memegang lutut, tangannya memegang lutut. Ya, Allah itu sudah menciptakan proporsi panjang badan kita ini. Kalau tangannya di atas lutut atau di bawah lutut pasti nggak pas. Ya, mesti kalau di bawah lutut di atas lutut pasti masih, lagi masih ya. Nah, di bawah lutut pasti lebih rendah jadi, atau di atas jadi kurang. Ya. Harus pas pandangan ke tempat sujud. Sunnah pandangan itu ketika sholat selalu di tempat sujudnya, jangan kemana-mana, jangan baca merek sarung ada war gitu ya. Itu caranya rukuk ya. Nanti jangan praktek di rumah ya. Kalau mau aku udah pas belum, sebelah dikasih lampu. Kalau misalnya nggak mau dicek orang lain, mau ngecek sendiri, sebelah pinggir saya kasih lampu, bayangannya udah lurus kok bayangannya.
Itu caranya rukuk ya. Ada kesunahan mengangkat tangan Allah ya. Jadi sunahkan mengangkat tangan. Ya, sunnah hukumnya mengangkat tangannya itu sunnah ya. Sunnah itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dapat rugi ya. Bukan tidak apa-apa atau nggak dapat dosa, tapi rugi. Kesunahan itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Kita rugi ya. Mau dikasih bonus nggak mau ya. Padahal hanya perkara kecil, cuma mengatakan kalau kita nggak mau mengerjakan, ya dan nggak dapat pahalanya ngangkat tangan ya. Ini definisi sunnah itu begitu. Sunnah qobliyah subuh ya. Itu sunnah ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan kita yang rugi ya. Mau ada kesempatan mengerjakan kok tidak mengerjakan rugi. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha ya. 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu pahalanya lebih bagus daripada dunia seisinya. Dunia seisinya panjenengan jadi orang terkaya, lebih kaya daripada Bill Gates. Amin. Ya, jadi setelah sikap sempurna rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi ya, sambil dihayati bacaannya itu kalau perlu ya. Walaupun itu bacaan juga sunnah, tidak harus membaca, dengan diam saja juga sudah sah sholatnya ya. Tapi misalnya baca ya, jadi bacaan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala lagi itu bacaannya sunnah atau wajib? Sunnah. Sunnah itu ketika dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi ya. Nuli i'tidal tangi saka rukuk. Carane i'tidal tangan karo diangkat sak dhuwure pundaknya. Banjur dilepasake mengisor. Ojo nganti tangane diobah-obahake. Lan oleh ngadeg supaya sing jejeg nggih. Nah, sikap sempurna seperti itu maca sambil membaca sami'allahu liman hamidah ya. Ketika mau i'tidal itu gerakannya untuk membaca sami'allahu liman hamidah ya. Supaya sing jejeg kanthi maca. Ini bahasanya kanthi maca soalnya bersamaan ya. Gerakannya itu bersamaan. Takbir setiap gerakan itu bersama dengan gerakannya ya. Jangan takbir intiqal itu dibaca setelah gerakannya selesai ya. Jadi ketika mau ya saat angkat tangan Allah terus rukuk ya. Jangan sudah rukuk sempurna terus maca Allahu Akbar ya. Itu namanya bukan takbir intiqal ya. Intiqal itu perpindahan ya. Perpindahan dari gerak satu ke gerak berikutnya ya. Ya. Terus ya kalau mau i'tidal bacanya bukan Allahu Akbar tapi sami'allahu liman hamidah ya. Nanti kalau diceritakan ada sejarahnya juga. Dulunya awalnya takbir biasa, terus setelah peristiwa itu jadi sami'allahu liman hamidah. Peristiwa apa Ustaz? Peristiwa apa? Jadi ketika Nabi sholat ya, itu Sayyidina Abu Bakar itu mau ketinggalan sholatnya ya. Ya. Dari rumah berangkat ya, cepat-cepat keburu ketinggalan jamaah dengan Rasulullah SAW ya. Nah, ketika sudah sampai Rasulullah masih rukuk, Abu Bakar alhamdulillah ya, masih umat jamaah Rasulullah ya. Nah, terus kanjeng Nabi
ya mengangkat keiktidannya membaca sami'allahu liman hamidah. Sami'a mendengar mirang sapa Allah liman maring wong hamidahu kan muji sapa man ing Allah ya. Allah midanget marang sakabehane wong kang muji ya. Jadi pujian dari Abu Bakar itu ya didengar oleh Allah ya. Karena bersyukur masih umat jamaah tadi gak ketinggalan ya. Hanya sami'allahu liman hamidah. Ya. Itu ceritanya ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ya. Ini bacaan ketika i'tidal dari rukuk ya. Jadi berdiri sempurna ya. Kemudian baru baca sami'allahu, baru baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ya. Atau ada yang baca pendek Rabbana wa lakal hamd ya, begitu toh ya. Nah, lagi-lagi ini bacaannya sunnah ya. Rabbana duh pangeran kula laka kagem panjenengan alhamdu tawi sekabehane puji milkus samawati kan ngebai pira-pira langit wa milkul ardi lan kan ngebai bumi wa milku ma syi'ta lan ngebai napa mawon sing panjenengan kersa min syai'in sak sampune niku nggih min syai'in ba'du sak sampune langit yo bumi yo apa mawon niku pokoke napa pujian kagem panjenengan niki ya bacaan dari i'tidal ya. Ketika kita membaca seperti itu terus tahu maknanya itu kan pasrahnya benar-benar ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ya. Ya, nanti diperhatikan nanti setelah selesai aja ya. Nah, biar prakteknya pas mudah-mudah ya. Tidak ya, setelah berdiri sempurna membaca Rabbana lakal hamdu gitu ya. Terus sujud. Jangan belum berdiri sempurna langsung sujud. Itu namanya belum i'tidal ya. Terus sujud. Caranya sujud. Nalika mudhun tangane ora perlu diangkat mundur. Kalau mau sujud tangannya enggak usah seperti mau Allahu Akbar kayak tadi yang merukuk ya. Tapi langsung saja ya. Ketika ya mau turun sujud itu tangannya tidak usah diangkat ke atas. Luwih dhisik dengkul diselehake ing bumi. Ya, ini ada pertanyaan dengkul sik apa tangan sik ya. Nanti sunnahnya apa? Dengkul dhisik. Terus ketika ada yang sholat tangan dhisik ya berarti ora sesuai sunnah kan. Terus batal apa enggak sholatnya? Tidak batal. Wong itu sunnah gitu. Kalau kepalanya juga Ustaz. Kepalanya dulu gimana? Ya seperti tangannya buntung ya. Gini ya berarti kepala dulu. Malah repot sekali nih orang Jelungup. Jelungup Pak. Jelungup. Dengkulnya nggak bisa ditekuk itu berarti ya. Ya luwih dhisik dengkul diselehake ing bumi. Banjur tangan loro diselehake ana ing bumi. Penere pundak ya. Ya kayak tadi pas ngangkat pundak di sini ya itulah posisi sujud itu ya. Penere pundak. Ojo nganti bathuke mau ana rambuté kan mengarep. Ini bahasanya rambut, cuma ya intinya apa saja yang ikut bergerak, termasuk peci. Mau pecinya gini, ya. Sujudnya bagaimana sujudnya? Ya.
kehalang peci. Kalau peci kayak gini masih terasa ketika kehalang, ya. Yang nggak terasa itu kalau wanita pakai mukena, ya. Mukenanya tuh pakai sampai sini, ya. Nggak terasa, seakan-akan mukenanya itu kan kain, ya. Seakan-akan nggak ada yang menghalangi, padahal mukenanya menghalangi, ya. Makanya nanti di masjid dikasih cermin, oh sana ada ya cermin. Tapi orang yang kadang nggak kesana dulu, bulunya dari rumah, karena tahu hadisnya kan Nabi, siapa datang ke masjid sudah wudu dari rumah, terus pahalanya luar biasa. Jadi wudunya di rumah, masjid hanya yang darurat. Ya. Dikasih kaca nanti situ masjid. Ya mau sholat kaca dulu, sudah pas belum? Di perempuan sih khususnya, laki-laki ya dikasih nggak apa-apa. Kalau mau sholat biar sudah ngaca dulu, sudah pas, ada nggak rambut yang ke depan, ya. Ojo nganti baru mau rambutnya kan mengarah. Gini, luweh mau wadon, ojo nganti rambutnya iku katon, karena rambut itu termasuk aurat. Lamun nganggo kopiah, ojo nganti nutupi badute nalika sujud. Opo dene lamun ditutupi sapu tangan, sebab opo meneh ini opo dene lamun ditutupi sapu tangan. Itu malah mau sapu tangan ini ya. Oleh sebab ikut bergerak. Kalau sapu tangannya buat sajadah tidak masalah, ya. Yang tidak boleh itu adalah sesuatu yang ikut bergerak, ya, dalam sholat kok menghalangi, ya. Dulu pernah saya contohkan perempuan yang mukenanya potongan, ya, kemudian ya merasa ini masjid ini sajadah masjid ini kok baunya gak enak. Dia merasa mukenanya baunya lebih wangi. Ketika sujud digelarkan sana, ya. Rukunya potongan dua atas. Ketika mau sujud sengaja buat lamber sujudnya itu, ya, biar nyaman. Malah nggak boleh itu, ya, karena mukena itu ikut bergerak. Iku bisa dadekake ora sah salate, ya. Ini sujud, ya, sujud. Keningnya tidak boleh tertutup apapun yang ikut bergerak dalam sholat, termasuk peci, mukena, ya, atau rambutnya ada yang ke depan begini, ya. Ini nggak boleh. Ketika sujud begini nggak boleh, ya. Kalau orang yang gundul apa? Ya, potong pendek kayak baru umroh, ya. Setelah umroh, ya, selesai sa'i keluar, ya. Terus barbernya 2 cm, 1 cm, Masnya minta dipotong panjangnya 1 cm. Barber sana sudah bahasa Indonesia semua, ya. 1 cm, itu maksudnya kalau motong 1 cm atau gundul, ya, jadi bisa menyebabkan sholatnya tidak sah, ya. Gini ini kalau nggak ngaji nggak bisa, harus ngaji, ya. Tahunya orang kalau nggak ngaji terus gini tuh sujud. Ini adalah peci yang paling sempurna begini ketika sholat. Padahal enggak, nanti sujud pasti kehilangan, ya. Termasuk ini, ya. Ketika sujud gini menghalangi gini, ya nggak boleh, ya. Nggak boleh menghalangi. Kalau yang bawah yang nggak ikut bergerak, nggak apa-apa nggak ikut bergerak. Ya ikut bergerak dulu, ya. Menghalangi nggak boleh. Memang ketika ekornya berdiri, ya terus diinggirkan dulu nih biar tidak menghalangi kening, ya. Lan maneh sikile supaya diatur koyo jinjit.
jinjit itu jenengan nek jinjit kakinya ya jarinya nekuk apa lurus? Pasti nekuk gini. Yang kuat kaki lurus itu hanya pemain pelari balet itu ya. Jinjit tapi nggak nekuk. Ya, tapi sini bukan jinjit, ya. Maksudnya umumnya orang jinjit. Jadi kasih keterangan, bukan jinjitnya pelari balet ya, gitu ya. Ya. Jadi jarinya mata begini ketika sujud, ya. Walaupun sujud itu tidak sedang jinjit, ya, tapi itu harus ya mata kakinya, ya. Bokongnya diangkat, di pantat diangkat ke atas, jangan nempel di kaki, ya. Ya. Ya sekedar diangkat saja, yang penting lebih tinggi daripada kepala, ya. Terus ada yang lebih ekstrim, keangkatnya harus 90 derajat, ya itu namanya, ya, ya nggak apa-apa, 90 derajat nggak apa-apa. Tapi cukup diangkat juga sudah sah, ya. Yang penting bukan pantatnya nempel di kakinya gini, ya itu berarti nggak ngangkat bokong itu, ya. Sikutnya udah nanti dipepet kaki weteng, ya. Luwih becek kemerap polanan, nanti polanan seperti jangan begini, ya. Tapi dibuka, ya. Tapi sikutnya dibenggang lagi. Itu tanda selesai, Pak. Itu tanda selesai. Ya, berarti harus tulu asyamsi hatta tatlu asyamsi hatta tatlu asyamsu. Mengkono mau lamun orang ngalang-alangi koncone sing jejer sebahnya, ya. Jadi tangannya dibuka begini, ya, ketika sujud. Itu kalau tidak mengganggu yang sampingnya, iya dibuka begini, ya, tapi ya secukupnya itu tadi, ya. Gak usah begini, ya, menghalang-halangi koncone, ya, ya. Isulan boleh bertibat dewi, ya. Dini tumeran wong wadon, iku malah ora apik lamun dibengganake sikune. Maksudnya nek wong wadon justru ditangkapkan ke dalam, ya. Kalau laki-laki ya dibenggangi sininya dibenggangi. Kalau perempuan ditangkapkan ke dalam sini, ya. Ya gitu. Lanjut sampai ya sampai luluh tahiyat. Terus caranya lumbuh antaranya sujud loro. Oke sih. Nah, nalika mudhun saka sujud mau karo maca Allahu Akbar. Nalika mudhun, ya, ketika jangan sudah duduk atau sudah sujud baru bilang Allahu Akbar, ya. Jadi takbir intikal itu ketika gerak itu, ya. Sekarang kan ada beberapa itu yang begitu soalnya, makanya ya tak, ya di sini juga ditulis agar tidak seperti itu, ya. Lanjut maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbi maha suci pangeran kula al-a'la kang maha luhur wa bihamdihi lan muji dumateng Allah, ya. Itu sujud, ya. Sujud, ya, caranya sujud praktek, ya. Mau rukuk dulu maksudnya biar ada perbedaannya. Mau rukuk, Allah Akbar lagi. Mau rukuk angkat tangan, Allahu Akbar, ya. Tangannya lurus saja maksudnya, tangannya lurus. Sami Allahu liman hamidah, ya. Tangannya ke bawah dan tidak gerak-gerak, ya. Tidak boleh bergerak-gerak karena tumaninah.
namanya nggak tumanina, ya. Ya, ke bawah udah sami Allahu liman hamidah. Ini aja udah. Ya. Intinya nggak bergerak-gerak. Ya. Sujud tangannya tidak perlu diangkat, ya, langsung sujud. Allahu Akbar. Ya, begini ya. Nah ini kakinya harus madar begini, ya. Tidak harus mepet begini, tidak harus, ya. Malah kaki Nabi itu sininya ada sekilan, ya, jarak sekilan, ya. Jadi ada hadis yang mengatakan Nabi itu antara kaki sama kaki yang lain itu ada jarak shibron, sekilan. Tapi misalnya ada orang yang begini boleh nggak? Ya boleh, ya. Tapi begini juga boleh, ya. Karena juga ada hadis jarak ini sekilan, ya. Ya. Pantat naik, tidak mepet di mepet masih pantatnya. Ini bukan sujud namanya, ya. Sujud itu pantatnya dinaikkan. Ya. Tangannya gini, terus tangannya mepet kalau sujud, ya. Karena jari-jari itu menghadap ke kiblat. Ya. Bukan menghadap begini. Ketika sujud tangannya mepet begini jari sebelah, ya. Posisinya ya menggang begini, ya, sudah benar menggang begini. Kalau jangan terlalu gini sehingga mengganggu teman yang lain, ya. Kalau perempuan masih perempuan, ya, tangannya dibebaskan, ya. Ya. Ini ada fungsinya juga nih, ya kan? Biar menjaga itu, ya, menahan itu nggak kemana-mana, ya. Posisinya juga di gini, ya, posisinya begini, diangkatkan begitu. Ya. Hidung ini sunnah menempel di sajadah atau tempat sujudnya, sunnah, ya. Yang wajib kening, ya. Di anggota sujud itu ada 7, kening, kedua telapak tangan, 2 lutut, dan batin asabi'il rijli, ya. Batin asabi', ya. Di batin sini, ya, bukan begini. Kalau sekarang masih gini juga. Nah, bukan begini, ya. Apalagi begini, gini, ya, bukan begini, ya. Ini bukan batin, ini bukan batin. Batin itu yang dalamnya begini, ya. Ya. Ini perlu diperhatikan, ya. Ya. Ada 7 anggota sujud, ya. Hidung sunnah, ya. Mana hidungnya roh kasar kan? Alhamdulillah. Nah, posisi seperti itu. Kening, seorang lagi jangan sampai ada yang menghalangi, ya. Jadi sesuatu yang bergerak dalam sholat jangan menghalangi keningnya. Jadi sholat itu boleh bergerak, hanya seperlunya. Misalnya mau sujud ada sesuatu yang menghalangi. Ini itu gerakan seperlunya namanya, ya. Menghilangi sesuatu yang di tempat sujud, misalnya. Merasa maksudnya agak ada debunya begini, misalnya. Itu sekedarnya, ya. Atau ada amaknya ganggu dikasih bantal berbanyak, misalnya. Kalau sujud di bantal kan harus tahammul, ditekan. Atau kita sholat di kasur, misalnya, ya harus ditekan, tidak anggang-anggang gitu, enggak, ya. Sholat di tempat yang agak empuk, ya harus ada tekanannya, ya. Terus anggang-anggang ini loh, padahal empuk itu belum sujud namanya, ya. Ya. Jadi misalnya ada bantal terus disingkir, ya. Nah itu gerakan seperlunya. Terus nggak boleh terus sholat gerakan nggak seperlunya, contohnya apa? Sujud ada bantalnya karena ada yang mengganggu, misalnya anak kecil, ya. Terus dilempar, itu namanya gerakan tidak seperlunya, ya. Itu nggak boleh. Atau tadi ketika tidak, ya, bangun dari rukuk tangannya begini, terus ya nggak boleh, itu namanya gerakan tidak seperlunya, ya. Gerakannya itu ya sami Allahu liman hamidah, itu sudah cukup, ya, nggak perlu gini terus ukur-ukur, ya.
Ya, nggak apa-apa. Gini itu nggak apa-apa, ya. Yang dimakrokan begini, ya. Ya, kembali lagi seperti posisi awal berdiri. Sami'allahu liman hamidah, begitu lagi itu dimakrokan, ya. Sunnahnya ya ke bawah atau gini, ya. Fungsinya apa? Biar nggak gerak-gerak. Kalau sudah begini kan nggak gerak-gerak, ya boleh nggak apa, itu juga sunnah, ya. Jadi dilepas ke bawah boleh, begini boleh, ya. Yang nggak boleh gerak-gerak karena tidak tumakninah. Tumakninah itu gerakan diam, ya, sebatas mengucapkan subhanallah. Itu aja sejarah itu waktunya. Subhanallah, tapi benar-benar posisi diam, ya. Posisi diam itu alias posisi sempurna. Sujud juga posisi sujud sempurna, ya. Berdiri juga posisi berdiri sempurna, ya. Bukan Allah berdoa itu enggak sempurna, ya. Sujud belum sempurna, duduk lagi, sujud lagi, duduk lagi, ya. Itu namanya belum tumakninah. Sementara tumakninah itu termasuk rukun dalam sholat, ya. Jadi ya jangan tergesa-gesa. Kayak sholat tarawih misalnya, ya. Misalnya kok sholat tarawihnya cepat, ya jangan meninggalkan yang namanya tumakninah. Mungkin dia meninggalkan bacaan-bacaannya sujud, nggak dibaca, bacaannya rukuk nggak dibaca, bacaannya iktidal nggak dibaca, tapi bersikaplah yang sempurna tadi, tumakninah tadi, ya. Sudah iktidal sempurna, walaupun tidak membaca apa-apa, ya. Ada sebagian orang, ya, justru kalau dulu udah sepuh, ya, namanya ya sakit, harus ada yang menahan dulu. Tidak masalah, itu tidak masalah, ya. Yang diajarkan di sini kan apa? Sikap posisi duduknya, ya. Posisi sujudnya. Ya. Ketika posisi sujud itu, ya, ketika semua orang bisa posisi seperti tadi, ya. Orang normal tidak cacat, posisi seperti tadi sujudnya bisa pasti, ya. Lalu orang sekolah misalnya kalau mau turun agak keberatan harus tangan dulu, tidak masalah, ya. Terus posisi sujudnya yang penting sudah bisa pas, ya. Jadi jari kakinya juga ditekuk begini, ya. Itu secara nggak langsung terapi juga loh, ya. Pusat saraf di ujung bawah jari-jari kaki diantaranya, ya. Dengan menekan begini itu serasa dipijati, ya, pijat refleks, ya. Refleksi, ya. Ya. Ini waktunya pemulihan terus, ya. Ya, udah sampai situ dulu, ya, berarti, ya. Sampai cara sujud, ya. Ya, demikian, ini sudah jam hampir 6:30, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kasih bersama-sama ini walaupun sedikit, ya, satu bab saja ngaji ilmu itu pahalanya luar biasa, ya. Apalagi berbab-bab ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.